Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisarut Tafasir di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Syarhul kalimat. Innal ladzina amanu, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wal ladzina amanu. Di dalam ayat innal ladzina amanu humul muslimuna amanu billahi wa wahhaduhu wa amanu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wattaba'uhu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang diinginkan dalam ayat ini? Kata penulis, mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'uhu, dan mengikutinya. Walladzina hadu, dan orang-orang hadu. Siapa mereka? Humul yahudu sumu yahudan liqaulihim inna huduna ilaika, ay tubna wa raja'na.
Jadi innal ladzina amanu, kata penulis rahimahullah, al-amanu di sini yang diingat adalah orang-orang Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ladzina hadu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dinamakan Yahudi, dinamakan Yahuda karena ucapan mereka, ucapannya orang-orang Yahudi. Inna huduna ilaika, sesungguhnya kami huduna. Nah, ini ucapannya orang Yahudi. Di ayat yang lain disebutkan inna huduna ilaika. Artinya kalau huduna, tubna, kami bertobat, waraja'na, kami kembali. Makanya dinamakan orang-orang Yahudi. Ini diantara penafsiran ulama kenapa mereka dinamakan Yahudi. Ada juga yang mengatakan mereka dinamakan Yahudi itu nisbah kepada Yahuda, pakai zal, dan itu adalah anak tertua dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, dinisbahkan kepadanya. Di antara penafsiran ada yang menyebutkan seperti itu. Di sini penulis mengatakan mereka dinamakan Yahudi karena ucapan mereka inna huduna ilaik, ai tubna wa raja'na. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Wan nasara as-salibiyun sumu nasara imma li'annahum yatanasaruna au linuzuli maryama biwaladiha Isa qaryatan nasirah wal wahidu nasranu au nasrani wa huwa syai'u ala al-sina. An-Nasara mereka adalah as-salibiyun, orang-orang kaum salib. Dinamakan Nasara mungkin ada beberapa ihtimal karena mereka saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, atau karena dinisbahkan kepada nama tempat yang Maryam dan anaknya alaihi wassalatu wassalam, linuzuli Maryam biwaladiha, nuzul turun menempati Maryam dan anaknya Isa, qaryata an-nasirah, nama tempat, nama desa namanya an-nasirah. Dan ini Nasara adalah bentuk jamak, kata penulis. Wal wahid mufradnya nasranu, ini untuk muzakkar. Makanya di sebagian tempat, sebagian ahli tafsir mengatakan kalau muannasnya nasranatu au nasrani, nasrani wa huwa asy-syai' 'alal alsina, dan ini yang banyak tersebar diucapkan di lisan, nasrani. Itu yang banyak diucapkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. As-sabiun ummatun kanat bil Musil yaquluna la ilaha illallah wa yaqra'una az-zabur laisu yahudan wala nasara wahiduhum sabi walida kanat quraisyun taqulu liman qala la ilaha illallah sabi ai
ma'ilun an dini abaihi ila dinin jadidin wahhada fihi Allah Ta'ala. As-sabi'un, kata penulis, ummatun, dia adalah satu umat, kanat bil Musil, Allah Ta'ala al-Musil juga nama tempat, berada di satu tempat. Yaqulun, yang dia berkata, dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Dan kata penulis rahimahullah, jadi as-sabi'un, dia juga mengucapkan la ilaha illallah, dan dia membaca kitab Zabur. Tapi laisa Yahudan, bukan orang Yahudi, wala Nasara, juga bukan orang Nasrani. Wa wahiduhum, jadi as-sabiun juga jamak, kalau mufradnya dinamakan sabi. Walida, karena itulah, kanat Quraisy, adalah orang-orang Quraisy di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqulu, dia berkata, bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia namakan dengan sabi. Sabi sendiri artinya ma'ilun an dini abai, berpaling, condong berpaling dari agama bapak-bapaknya, ila dinin jadidin, kepada agama yang baru, yang dia padanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini as-sabiun. Ada beberapa perselisihan di kalangan ulama kita tentang as-sabiun. Ada yang mengatakan seperti ini yang dikuatkan oleh penulis rahimahullah, bahwa dia bukan Yahudi, juga bukan Nasara, dia tersendiri. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dan sebagian yang lainnya mengatakan mereka adalah ta'ifah minan Nasara, dia satu kelompok dari agama Nasrani. Ada yang mengatakan dia satu kelompok dari agama Yahudi, ada yang mengatakan dia satu kelompok dari agama Majusi. Tapi kalau penulis di sini, dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa dia lain, bukan Yahudi, bukan Nasara, dia agama tersendiri. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Siapa saja dia di antara mereka, man, siapa saja yang beriman kepada Allah. Nah, di sini juga ada sedikit perselisihan di kalangan ulama kita tentang kembalinya man. Man siapa saja? Apakah kembali kepada empat kelompok ini? Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was sabiin. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan cuma kembali kepada yang tiga, yakni Yahudi, Nasara dan As-Sabiun. Al-muhim, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, wa amila sholiha, dan melakukan amalan soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ajruhum, balasan untuk mereka di sisi inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada lagi rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Wala khaufun, kalau al-khauf itu satu yang ditakutkan fil mustaqbal, pada apa yang akan datang. Kalau al-huzun
bersedih pada apa-apa yang telah berlalu. Keduanya ternapikan. Dia tidak la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak lagi takut terhadap apa yang akan datang dari ahwal, keadaan-keadaan di alam barzakh. Dia juga tidak lagi takut tentang ahwal pada hari-hari di hari kiamat nanti, karena mereka punya bekal al-aman, keimanan dan amal soleh. Dia juga tidak bersedih hati terhadap apa yang telah mereka luput darinya dari kehidupan dunia, karena dia tahu bahwa negeri akhirat itu lebih baik, lebih dan kekal dibandingkan dunia. Munasabatul ayah wa maknaha. Munasabah ayat ini dan makna yang terkandung di dalamnya. Lamma kanatil ayah fi siyaqi da'watil yahudi ilal islami. Tatkala ayat ini datang dalam bentuk siyak, memanggil, menyeru orang-orang Yahudi kepada Islam. Nasabah ayya'lamu anna an-nasab la qimata laha. Maka suatu hal yang sangat pantas, munasib, bersesuaian untuk mereka ketahui bahwasanya nasab, garis keturunan itu la qimata laha, tidak ada artinya, tidak berguna. Bukan itu yang menjadi ukuran. Innamal ibratu bil imanis sahihi wal amalis salih al muzakki liruhi al bashariyah al mutahhir laha. Sesungguhnya yang menjadi ukuran al-ibrah, yang menjadi ukuran yang dilihat adalah keimanan yang benar dan amalan soleh yang mensucikan ruh manusia. Itu yang menjadi ukuran. Falidal muslimuna wal yahudu wan nasara was sabiun wa ghairuhum kal majusi wasairu ahli al adyani man amana minhum billahi wal yaumil akhir haqqal iman wa amila salihan mimma syara'allahu ta'ala min ibadatin fala khaufun alaihim ba'da taubatihim wala huznun yantabuhum inda mautihim min ajli ma taraku minad dunya idil akhirah khairun wa abqa. Jadi kata penulis, nasab la qimata, itu tidak ada, bukan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah keimanan yang benar, amalan soleh yang mensucikan hati manusia. Karena itulah falida, kata beliau, karena itulah al-muslimun, orang-orang muslim, yakni orang-orang Islam yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang as-sabiun dan selain mereka seperti Majusi dan semua orang-orang yang memiliki agama ahlul adyan. Man amana minhum billahi, siapa saja dari mereka yang beriman
kepada Allah dan hari akhir, haqqul iman, dengan keimanan yang benar, wa amila sholihan, dan melakukan amalan soleh, mimma syara'allahu ta'ala, dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, min ibadatin, dari berbagai macam ibadah, fala khaufun alaihim ba'da taubatihim. Lihat di sini, maka tidak ada lagi rasa takut atas mereka setelah taubatnya mereka. Tidak ada lagi rasa takut atas mereka setelah mereka bertobat. Wala huznun, dan tidak ada lagi rasa sedih yang muncul kepada mereka inda mautihim, ketika mereka meninggal, disebabkan min ajli ma taraku minad dunya, disebabkan apa yang mereka tinggalkan dari dunia. Idil akhirah, karena akhirat lebih baik, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lihat di sini, pelajaran yang sangat berharga. An-nasab, garis keturunan, la qimata laha, bukan itu yang menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran keimanan yang benar dan amalan soleh, beribadah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Itu yang jadi ukuran. Biarpun keturunan nabi-nabi, keturunan para nabi, tetapi kalau tidak beriman, tidak melakukan amalan soleh, tetap hina, tetap dia akan merasakan ketakutan di alam barzah. Di negeri akhirat tetap dia akan merasakan kesedihan. Yang selamat dari semua itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Kemudian kata penulis, wal imanus sahih la yatimmu li ahadin illa bil imani bin nabi al khatimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal amalus sholih la yakunu illa bima jaa bihi an-nabiyyu al-khatimu sallallahu alaihi wasallam. Fi kitabihi wa ma uhiya ilaihi id bi syari'atihi nasakhallahu sa'ira syara'i qablahu wa bin nusukh wa bin naskhi batalah maf'uluha fahiya la tuzakkin nafs wa la tutahhiruha was sa'adatul ukhrawiyyah mutawaqqifatun ala zakatin nafsi wa taharatiha. Di sini beliau berikan ini semacam tambih yang harus diingat. Dan keimanan wal imanus sahih, keimanan yang benar itu tidaklah sempurna kecuali, tidaklah sempurna li ahadin, bagi seseorang, kecuali dengan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi yang merupakan penutup para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan soleh tidaklah teranggap kecuali, tidak teranggap, la yakunu, tidak ada namanya amalan soleh, tidak dikatakan amalan soleh kecuali
dengan apa yang datang dengannya an-nabi, nabi penutup para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan itu fi kitabihi, dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran, atau apa yang diwahyukan kepadanya dari as-sunnah. Karena dengan syariatnya, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakha, Allah menghapus syariat, semua syariat-syariat sebelumnya. Jadi setelah terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam, maka syariat-syariat sebelumnya, baik syariatnya orang Yahudi, syariatnya orang Nasoro, itu seluruhnya terhapus, tidak lagi berlaku. Dan dengan terhapusnya syariat-syariat tersebut, maka batil untuk dilakukan lagi. Tidak boleh lagi dilaksanakan karena sudah dihapus. Dia sudah, walaupun dia beramal, misalnya dia melakukan syariat yang sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Zabur, syariatnya mereka terdahulu, atau beramal dengan amalan orang-orang apa yang ada dalam kitab Injil, itu sudah tidak dianggap lagi sebagai pensuci jiwa, la tuzakki, tidak lagi membersihkan hati. Padahal was-sa'adatul ukhrawiyah, kebahagiaan negeri akhirat itu berhenti, artinya ala zakatin nafsi wa taharatiha. Kebahagiaan negeri akhirat itu ketika jiwa suci, hati bersih, dan itu dengan mengamalkan syariat, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beramal bukan dengan amalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu asalnya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ada dalam kitab Zabur, mungkin ada dalam Injil, itu tidak membawa kebahagiaan negeri akhirat setelah terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipahami dengan baik. Jangan sampai kita berpikiran bahwa itu juga amalannya benar, karena juga syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang Yahudi beramal, kita katakan itu amalannya juga benar, itu juga amalan yang membawa keselamatan. Atau orang-orang Nasara beramal, kita juga menganggap bahwa itu amalannya juga benar, amalan yang membawa keselamatan, itu keliru, tidak benar. Setelah terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi amalan yang benar, tidak ada ibadah yang benar, tidak ada amalan ibadah yang membawa keselamatan di dunia dan sampai nanti di negeri akhirat, kecuali apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditekankan oleh beliau di sini. Ini yang ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala. Ini perlu dipahami supaya kita jangan terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Karena ini perkara yang sangat berbahaya, membahayakan akidah, membahayakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membahayakan keimanan kita kepada Al-Qur'an, membahayakan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul ayah. Al-ibratu
bil haqa'iq la bil alfadi. Fal munafiqu idza qala huwa mu'min aw muslim wa lam yu'min biqalbihi wa lam yuslim bijawarihi la tughni an-nisbatu anhu syai'a. Wal yahudi wan nasrani was-sabi'i wa kullu dhi dinin wa kullu dhi dinin nisbatuhu ila dinin qad nasakha qad nusikha wa batala al-amalu bima fihi fa asbaha la yuzakki an-nafs. Hadhihi an-nisbatu la tanfa'uhu wa innamal ladhi yanfa'u al-imanu as-sahih wal 'amalu as-salih. Al-ibrah bil haqa'iq la bil alfad. Ini satu kaidah yang biasa disebutkan oleh ulama kita, bahwa yang menjadi ukuran itu hakikat sebuah perkara, bukan namanya. Misalnya ada khamar, minuman memabukkan misalnya. Ini contoh. Dia namakan sebagai minuman kesegaran. Jadi dia namakan namanya minuman kesegaran. Apakah boleh diminum atau tidak? Maka dia tetap haram. Kenapa? Al-ibrah yang menjadi ukuran hakikat barang tersebut, dia adalah barang yang memabukkan misalnya. Walaupun dia namakan minuman kesegaran, minuman kekuatan, bukan itu yang menjadi ukurannya, tetapi hakikatnya barang tersebut, bagaimana keadaannya. Ini yang diinginkan di sini penulis. Al-ibrah bil haqa'iq la bil alfad. Fal munafik, maka orang-orang munafik sebelumnya ini isyarat penulis rahimahullah bahwa innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dalam ayat itu sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa al-amanu di sini adalah amanu zahiran la batina. Dan itulah orang-orang munafik. Mereka adalah orang yang beriman zahirnya, dia mengatakan mukmin dirinya, tapi batinnya tidak. Ini di sebagian tafsir, dan ini lihat keterangan beliau nanti di sini, ini syarat kepada hal tersebut. Wallahu taala alam. Fal munafik, artinya kan innal ladina amanu, karena nanti setelahnya disebutkan Yahudi, disebutkan Nasoro, disebutkan as-sabiin. Fal munafik, maka orang munafik jika dia berkata bahwa dia mukmin atau muslim, walam yu'min biqalbihi, dan dia tidak beriman dengan hatinya, walam yuslim bijawarihi, dan dia tidak muslim dengan anggota tubuhnya, artinya dia tidak beramal dengan amalan yang benar, la tughni an-nisbatu anhu syai'a, maka tidak bermanfaat penisbahan darinya sedikit pun juga, walaupun dia dikatakan sebagai mukmin, walaupun dia dikatakan sebagai muslim. Kalau hanya sekedar nisbah, hanya sekedar penyandaran saja, hanya sekedar nama, maka itu tidak bermanfaat. Wal Yahudi, demikian juga orang-orang Yahudi, wan Nasrani, orang-orang Nasoro. Setiap orang-orang yang memiliki agama yang nisbahnya kepada satu agama, qad nusikha, seluruhnya telah dihapus dan batal beramal dengan apa yang ada padanya, maka menjadilah tidak mensucikan jiwanya. Hadihin nisbah, penyandaran kepada agama ini tidak bermanfaat
apakah dia Yahudi, Nasoro, Muslim. Kalau hanya sekedar penyandaran tidak bermanfaat. Wa innamal ladzi yanfa'u, hanya saja yang memberikan manfaat al-imanus sahih wal amalus salih, keimanan yang benar dan amalan soleh. Ini perlu diperhatikan. Kita mengaku muslim, itu belum memberikan manfaat. Kita mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekedar pengakuan, sekedar nisbah, sekedar di KTP, itu belum memberikan manfaat. Yang bermanfaat, memberikan manfaat adalah al-imanus sahih, keimanan yang benar dan amalan soleh. Hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan di dalam diri. Kalau sekedar nama tidak bermanfaat. Dan ini banyak karena ketidaktahuannya, karena bodohnya terhadap agama, dia tidak memahami hal yang seperti ini. Yang penting saya mengaku muslim, yang penting saya sudah bersyahadat. Apakah amalan sesuai dengan syahadat atau tidak, itu mereka tidak perhatikan. Nisbah, penyandaran, pengakuan itu belum cukup, tidak memberikan manfaat. Yang bermanfaat kalau keimanan kita benar, kalau kita beramal dengan amalan soleh, amalan yang benar. Dan beliau tadi sudah sebutkan, di antara perkara yang menyempurnakan keimanan yang benar ketika kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani kenabiannya, kerasulannya. Amalan soleh teranggap benar kalau kita beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahlul imani sahih wal istiqamati ala syar'illah, ala syar'illahil haq, mubasysyaruna binaf'il khawfi anhum wal huzn, wa idin tafal khawfu hasal al-amnu, wa idan tafal hazan atau al-huzun hasal as-sururu wal farhu wa tilka as-sa'adah. Pemilik keimanan yang benar dan senantiasa istiqamah, kokoh, kuat, terus menerus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, itu mubasysyarun, diberi kabar gembira di akhir ayat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia diberi kabar gembira dengan menafikan darinya, artinya dia tidak akan merasakan lagi rasa takut, dinafikan darinya ketakutan dan kesedihan. Dan kalau sudah dinafikan rasa takut, berarti dia akan mendapatkan keamanan. Kalau sudah dinafikan darinya kesedihan, dia akan mendapatkan kegembiraan. Dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Tilka as-sa'adah, itulah as-sa'adah, itulah kebahagiaan. Siapa? Ahlul imani sahih, kata penulis, dia adalah pemilik keimanan yang benar dan istiqamah, kokoh. Istiqamah itu maknanya kokoh, terus menerus di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Itu yang mendapatkan kabar gembira dalam ayat, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sampai di sini insyaallah taala. Lanjutan kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekali lagi di sini lihat poin yang pertama dari hidayatul ayat, al-ibrah bil haqa'iq la bil alfad, yang menjadi ukuran hakikat diri kita, bukan hanya sekedar pengakuan, hakikat diri kita.
Walaupun kita mengaku muslim, walaupun kita mengaku mukmin, walaupun kita mengaku Islam, walaupun kita mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau akidah kita rusak, kalau amalan kita tidak benar, maka pengakuan itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah al-imanus sahih wal amalus soleh. Ini yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.